Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Miska Rosdiana, pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyai Khadijah SAG MSc dan Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Yang mana inovasi itu merupakan suatu yang baru, yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktek atau proses baru, barang atau layanan, atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Yang mana kurikulum berbasis kompetensi ini adalah salah satu inovasi dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa untuk dapat menghadapi kehidupan di masa depan. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, ada pun yang perlu diperhatikan yaitu tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Selanjutnya yaitu landasan dari kurikulum berbasis kompetensi merupakan konsep bahwa pembelajaran harus fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Dan yang terakhir yaitu kompetensi meliputi kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum berbasis kompetensi juga memperhatikan lingkungan sosial dan kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Adapun komponen kurikulum berbasis kompetensi, yang pertama yaitu standar kompetensi. Yang mana standar kompetensi ini yaitu menentukan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu kompetensi inti. Yang mana kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa di setiap mata pelajaran. Kompetensi ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi yang sebelumnya, yang menunjukkan kompetensi yang spesifik dan terukur yang harus dikuasai oleh siswa. Yang keempat yaitu materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan cara-cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu penilaian, di mana penilaian ini dilakukan untuk menilai kemajuan siswa dalam mengembangkan kompetensi mereka. Dan yang terakhir yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau sering disebut dengan KTSP, di mana kurikulum tingkat satuan pendidikan ini merupakan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi di tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta kondisi lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum periode politik dan undang-undang. Yang mana perkembangan yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949, di mana ini masa revolusi fisik, yaitu kurikulum rencana pelajaran 1947. Selanjutnya pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1950 sampai dengan 1959 pada masa demokrasi parlementer, yaitu rencana pelajaran terurai 1952. Berinovasi lagi pada tahun 1959 sampai dengan 1966 pada masa Orde Lama, di mana yaitu merupakan rencana pendidikan 1964. Selanjutnya pada tahun 1966 sampai dengan 1968
yaitu masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini yaitu merupakan kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Dan berinovasi lagi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa era reformasi, di mana pada era reformasi ini dari kurikulum 1994 suplemen 1999, kemudian lanjut kepada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kemudian berinovasi lagi pada dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut dengan KTSP. Kemudian kurikulum nasional 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana kurikulum komponen kurikulum 2013 revisi ini ada 7. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini yaitu merupakan penentu tujuan umum dan khusus dari kurikulum yang harus dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum, di mana struktur kurikulum ini merupakan penjabaran dari struktur pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian kompetensi inti. Kompetensi inti ini merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki siswa di setiap mata pelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran tematik, di mana pembelajaran tematik ini merupakan penyusunan kurikulum dengan mempertimbangkan tema-tema yang relevan dan aktual untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proyek-proyek yang dilakukan oleh siswa. Yang keenam yaitu penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu bahan ajar, di mana materi pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan disajikan dengan cara yang menarik dan relevan untuk siswa. Kurikulum 2013 revisi ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan karakteristik siswa dan pembelajaran berbasis keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam kurikulum ini, teknologi juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi. Dan kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kemandirian siswa, di mana siswa diharapkan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diharapkan memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan kreativitas dan inovasi siswa, di mana siswa diharapkan dapat menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu komponen dari kurikulum Merdeka, di mana komponen dari kurikulum Merdeka ini terdiri dari 7 komponen. Yang mana komponen yang pertama yaitu kebijakan dasar, di mana kebijakan dasar ini merupakan landasan kebijakan dan regulasi yang diatur oleh Kemendikbud, Ristek, dan pemerintah daerah dalam implementasi kurikulum Merdeka.
Yang kedua yaitu kebijakan khusus, di mana kebijakan khusus dibuat untuk memfasilitasi kebebasan dalam pengembangan kurikulum oleh sekolah dan komunitas pendidikan. Komponen yang ketiga yaitu kerangka dasar pembelajaran, di mana kerangka dasar pembelajaran ini menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan prinsip-prinsip pembelajaran yang harus diterapkan oleh setiap sekolah. Selanjutnya yaitu bahan ajar, di mana bahan ajar yang disusun oleh guru dan sekolah berdasarkan pada tujuan dan prinsip pembelajaran dalam kurikulum mereka. Komponen yang kelima yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar melalui pengalaman dan menerapkan keterampilan serta pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara formatif dan sumatif dengan berbagai metode seperti tes, proyek, penugasan, dan presentasi. Dan yang terakhir yaitu komunitas pembelajaran, di mana komunitas pembelajaran ini merupakan upaya untuk membangun komunitas pembelajaran yang terdiri dari sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk saling berbagi dan belajar dari pengalaman. Kurikulum kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan pada setiap sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Dan kurikulum ini juga siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran dan diberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman yang nyata. Selain itu juga, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang beragam. Kurikulum mereka ini menekankan pada pengembangan karakteristik siswa dan penanaman nilai-nilai yang penting untuk kehidupan masyarakat. Secara umum, inovasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengembangkan kompetensi siswa yang memiliki aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013 revisi menekankan pada pengembangan karakter siswa, sementara kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa. Namun, keberhasilan dari inovasi kurikulum ini tergantung pada implementasinya di lapangan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Pada kesempatan kali ini, sampai di sini dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.